حي على الفلاح. سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du. Di dalam surat Yusuf ayat 111 Allah telah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya terdapat pelajaran yang sangat berharga dalam kisah-kisah mereka bagi orang yang memiliki pemikiran yang sangat dalam. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam sebuah kisah terdapat pelajaran yang berharga bagi hidup kita. Dan kita hendaknya mengambil pelajaran dari kisah itu. Di antara kisah yang dapat menjadikan ibroh bagi kita, pelajaran yang sangat berarti bagi kita, antara lain kisah di dalam Al-Quran tentang Luqman. Kita akan mengkaji kajian tematik tentang Luqman di dalam Quran, dan kita ambil ibroh dari kisah itu sesuai dengan yang Allah kerjakan, bahwa di dalam kisah terdapat ibroh bagi orang yang berpikir. Kisah Luqman yang tertuang di dalam surat Luqman terdapat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 19 surat Luqman. Pada ayat yang ke-12 dijelaskan Allah, walaqad atayna Luqmanal hikmata, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Anish kurlillah, bersyukurlah kamu pada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur maka keuntungan dari syukur itu bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Waman kafaro, siapa yang
kufur, tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Ahli bahasa mencari asal kata dari kata Luqman. Ada yang berpendapat Luqman itu A'jami, bukan bahasa Arab. Tapi para ulama menjelaskan Luqman itu bahasa Arab, dari kata lakima yang bentuk kata bendanya adalah lakman atau Luqman. Lakima artinya makan dengan cepat. Nah, jika menunjukkan kepada sangat cepat, maka ditambah di akhirnya huruf alif dan nun lil mubalaghah, dari Luqman, lam, mim, qaf, lalu tanwin, ditambah di akhir alif nun menjadi Luqman. Itu menunjukkan kepada sangat. Ar-Raghib menjelaskan bahwa Luqman itu bisa juga bermakna lakim tut to'ama, yang maknanya al-qamahu, yaitu menyuapi orang lain dengan sering, tapi bukan menyuapi orang lain dengan makanan, bukan dengan minuman, tapi menyuapi orang lain dengan ilmu, dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat. Maka melihat dari sini secara bahasa, Luqman itu bermakna orang yang sering menyuapi orang lain dengan ilmu. Kalau orang yang suka menyuapi orang lain dengan ilmu, antara lain dia disebut guru. Guru, karena guru selalu memberikan ilmu pada muridnya. Kalau boleh kita katakan bahwa Luqman itu yang terdapat di dalam Al-Quran namanya surat Luqman, itu surat guru. Kenapa? Karena dia orang yang selalu memberikan, menyuapi orang lain dengan ilmu. Itulah Luqman dari sisi bahasa. Selanjutnya, nasab Luqman, anak siapa dan turunan siapa, dijelaskan oleh para mufassir. Ibnu Katsir yang mengutip pendapat As-Suhaili, Luqman itu adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Tapi kalau melihat yang disampaikan oleh Sawi,
Luqman itu bin Fagur bin Nahur bin Tarih. Luqman bin Fagur bin Nahur bin Tarih. Luqman anak Fagur, Fagur anaknya Nahur, dan Nahur anaknya Tarih. Tarih itu adalah Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Melihat dari pandangan Sawi ini, berarti Luqman itu cucunya saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Nahur. Lalu bagaimana sifat dia? Dijelaskan cukup panjang oleh para mufassir. Luqman itu abdan habasyian, seorang hamba Habasyah. Aswad, kulitnya hitam. Min Sudan Misro, dia adalah Sudannya Mesir. Golidu Safatain, Luqman itu dua bibirnya tebal. Musyaqqatu qadamain, kedua kakinya membelah, tidak lurus. Abdan solihan, dia seorang hamba yang soleh. Qasir, tubuhnya pendek. Abtas, dia pesek, temancung. Abtas minad nubah, karena sangat peseknya, lebih pesek daripada binatang lebah. Ini dapat digambarkan oleh kita. Sosok tubuh Luqman yang dijelaskan para mufassir seperti itu. Tapi dia qadiyan ala Bani Israel, dia hakim pada Bani Israel di zaman Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Rasulullah menjelaskan tentang sifat dia. Kana abdan katsira tafakkur, dia seorang hamba yang banyak tafakur. Husnadzan, sifatnya tidak buruk sangka, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Katsiros sumti, tidak banyak bicara, lebih banyak diam. Ahabballah, Luqman mencintai Allah. Karena dia mencintai Allah, fa'ahabbahullahu, lalu Allah mencintai dia. Salah satu wujud dari Allah mencintai dia bahwa pamanna alaihi bil hikmah, Allah memberikan kurnia kepada Luqman dengan hikmah. Ini sebagai wujud Allah mencintai dia,
karena Luqman mencintai Allah. Apa mana hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman itu? As-Suyuti menjelaskan al-aqlu, kecerdasan, al-fiqhu, pemahaman yang dalam, wal isobah fil qaul, perkataannya sesuai dengan perbuatannya, ketepatan perkataan dengan sesuatu. Ada juga yang menyatakan bahwa hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman al-hidayah adalah al-hidayah ilal ma'rifah as-sahihah, petunjuk untuk mengetahui sesuatu dengan benar. Dia adalah muqtadiyatil fitri as-salimah. Dia memiliki fitrah yang bersih, yang lurus. Hakim walaysa nabiyan, dia seorang hakim, bukan seorang nabi. Karena ada yang berpandangan bahwa Luqman itu adalah nabi. Dia bukan nabi, tapi dia adalah hakiman. Sebelum dia menjadi qadi pada Bani Israel di zaman Nabi Dawud, dia pernah menjadi khayyaton, tukang jahit pakaian. Ra'iyan, dia juga pernah menjadi penggembala kambing. Lalu najjaron, Luqman pun pernah menjadi tukang kayu. Ini pekerjaan dia sebelum dia menjadi qadi. Orang seperti ini diangkat oleh Allah, ya. Allah memberinya hikmah, bahkan ciri dari kemuliaan dia, nama dia diabadikan di dalam Al-Quran, nama satu surat gitu. Ini pantas untuk diambil ibrah dari kisah dia, sehingga tidak mungkin Allah mencantumkan nama dia di dalam Al-Quran kalau memang tidak ada pelajaran yang bermakna bagi kita. Nah, apa pelajaran yang bermakna bagi kita itu? Pertama, ayat ke-13 di dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia menasehatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan musyrik pada Allah, inna syirka ladulmun adim, musyrik itu dolim yang sangat besar. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ibnu Katsir menyebut anak Luqman yang dimaksud adalah Tharon. Anak Luqman bernama Tharon. Kalau ingat Tharon, kita ingat dulu Perdana Menteri Israel. Memang Luqman dari keturunan Bani Israel. Tharon. Wa huwa ya'iduhu, dia menasehatinya. Ini memberi arti bahwa yang digunakan oleh Luqman
di dalam mendidik anaknya itu mempergunakan metode mauidhah, metode nasihat, bukan metode soal wal jawab, bukan metode tanya jawab, bukan pula metode munaqashah, yaitu metode diskusi. Jadi terapkanlah dalam mendidik anak itu dengan mempergunakan metode mauidhah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku. Kata ya bunayya berasal dari kata bana. Bana bunuwan, artinya tumbuh. Bana itu tumbuh. Di dalam bahasa Arab kita dengar bina, bangunan, karena bangunan itu ke atas. Kenapa anak disebut ibnun? Dari bana juga, karena anak itu berkembang. Nah, bunaya yang berasal dari kata bana itu, masdarnya kata bendanya banawun. Kemudian kalau dalam ilmu tasrif ditimbangkan kepada isim tasgir fu'el menjadi bune, artinya anak kecil. Bune itu Hasan, Hasan kecil, Husain. Nah gitu. Abdun, hamba kecil, Ubed. Nah itu. Nah bune anak kecil. Karena kepunyaanku maka tambah ya, jadi bunayya gitu. Maka kata ya bunayya artinya wahai anakku yang masih kecil sedang tumbuh berkembang. Itu maknanya. Anakku yang masih kecil sedang tumbuh berkembang. Ya bunayya. Itu namanya tasgir isfaq. Tasgir isfaq menunjukkan kepada sesuatu yang kecil yang disertai dengan penuh rasa cinta dan kesayangan. Ya bunayya. Dengan melihat kata ya bunayya, anak kecil yang sedang tumbuh berkembang, anakku yang penuh dengan rasa cinta dan sayang, ini memberi arti bahwa pelajaran yang dapat diambil dari sini, ini adalah pendidikan bagi anak usia pemula. Ini adalah pendidikan bagi anak usia dini. Jadi kalau kita bawa dalam Quran, mau mencari adakah di dalam Al-Quran konsep PAUD, ya? Karena misalnya ibu mau membuka TK, tuh, atau bapak mau membuka TK juga, bagaimana konsep Quran? Ini modelnya. Karena di sana disyaratkan dengan kalimat bunayya, pendidikan anak bagi usia dini. La tusyrik billah. Janganlah engkau musyrik pada Allah. Ini pelajaran pertama
yang harus ditanamkan kepada anak pada usia pemula. Tauhid. Tauhid. Itu yang awal. Tidak ibadah, tidak sosial, tidak juga kecerdasan, tapi yang paling awal adalah tauhid. Makanya kalau kita punya TK, ditambah di sana TK Islami, maka tauhid harus lebih awal. Seperti di dalam hadis Nabi, ibtahu sibyanakum awala kalimatin bila ilaha illallah. Bukakan anakmu yang pertama dia dengar itu la ilaha illallah. Ini tauhid. Nah, pada Luqman 14:15, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandung dia semakin lama semakin berat. Wa fisaluhu, dan memisahnya dari menyusui, fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksamu, ala antusyrika bi, untuk musyrik kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak ada dasar ilmu, fala tuti'huma, jangan kamu mengikuti keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi di dalam urusan dunia kamu harus tetap bermuamalah dengan baik. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah orang-orang yang cenderung mengikuti agamaku. Suma ilayya marji'ukum, kepada akulah kalian tempat kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, aku akan beritahukan pada kalian terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Ayat ini ada dalam surat Luqman. Setelah Luqman menasihati anaknya pada ayat yang ke-13. Tapi ayat yang ke-14 dan ke-15 ini turun bukan berkaitan dengan Luqman. Ini bukan berkaitan dengan Luqman, tapi ini berkaitan dengan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kok kenapa disisipkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kisah Luqman? Tidak lurus saja Luqman semua gitu. Kenapa kok di sini masuk Sa'ad bin Abi Waqqas? Itu di dalam ilmu bahasa namanya wajhun i'tiradiyun. Ketika kita sedang membahas sesuatu, lalu kita palingkan cerita itu kepada yang lain, tapi cerita ini ada hubungan dengan ini, itu untuk membuat supaya tidak jenuh di dalam mendengarkan. Kalau kita
menasihati anak. Seperti itu, akalat ibunya makan karena lapar. Jadi berkaitan dengan ibadah, tauhid masih kuat. Jika ibu bapak mengajak pada sesuatu yang tidak baik, termasuk syirik, meninggalkan agama, jangan diikuti. Tapi bermuamalah, tetap harus bermuamalah dengan baik. Nah, kenapa kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini disimpan? Nah, pada surat Luqman ayat ke-13, 14, setelah ayat 12, ayat yang 13-nya bercerita tentang Luqman langsung kepada anak. Ini maknanya Luqman pun dulu sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas beserta ibunya menasehati kepada anaknya. Jadi ada kesamaan antara apa yang dilakukan Luqman dulu dengan yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat berikutnya, ayat yang ke-16, ya bunayya, wahai anakku yang kecil sedang tumbuh berkembang, yang Bapa cintai dan Bapa sayangi, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, jika terdapat sebutir biji yang sangat kecil, fatakum fi sakhratin, adanya di dalam batu besar, au fis samawati au fil ar, atau adanya di langit-langit dan di dalam bumi, ya'ti bihallah, itu semua diketahui Allah. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Allah latif, mengetahui terhadap sesuatu yang kecil yang tersembunyi. Khabirun, Allah mengetahui pada sesuatu yang tampak. Latif mengetahui yang tersembunyi, khabir mengetahui yang tampak. Kenapa ayat ini turun? Karena ada pertanyaan dari anak Luqman, ya abati, wahai bapakku, in amiltul khati'ata, bagaimana jika aku melakukan perbuatan yang salah, yang buruk? Haitsu la yarani ahadun, tak seorang pun yang dapat melihat aku. Kaifa ya'lamuhallah, bagaimana Allah tahu? Jika aku melakukan perbuatan yang salah, tak seorang pun yang dapat melihat aku, dari mana Allah tahu? Cerdas pertanyaan itu. Makanya ayat ini ayat yang mengandung pelajaran, ajarkan kepada anak kecerdasan. Lalu Luqman menjawabnya dengan sebuah tamsil. Nah, perbandingan. Dan tamsil ini mengundang otak. Allah tahu sebutir biji yang sangat kecil yang ada di dalam batu, yang ada di atas langit, yang ada di dalam bumi, diketahui oleh Allah karena Allah punya sifat latif khabir. Allah Maha tahu terhadap sembunyi sekalipun kecil,
Allah Maha tahu sesuatu yang nampak. Itu sifat Allah. Ini mengandung makna kalau tadi jangan musyrik pada Allah, bertauhidlah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan ini menjelaskan sifat-sifat Allah, maka ajarkanlah kepada anak itu asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tauhid itu kan 3. Uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah mengandung makna hanya beribadah pada Allah, jangan musyrik. Tauhid rububiyah mengajarkan bahwa kita diciptakan, dibimbing, diasuh, dikembangkan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, rububiyah. Kepada Allah kita mesti beribadah, uluhiyah. Lalu di sini diajarkan tentang sifat-sifat Allah, Latif, Khabir. Pada ayat yang ke-17, Luqman memberikan tarbiyah kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, anak yang kecil yang sedang tumbuh berkembang, yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, aqimis salat, lakukanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, lakukanlah amal ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah kemunkaran, wasbir ala ma asobak, sabarlah terhadap sesuatu yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Di sini ada 4 yang dipesankan Luqman pada anak. Salat, amar ma'ruf, nahi munkar, lalu sabar. Keempat ini terdiri dari 2. Pertama, takmil li nafsihi. Luqman memerintahkan kepada anaknya takmil li nafsihi, sempurnakanlah dulu dirimu. Ini disyaratkan dengan aqimis sholat. Lakukan sholat olehmu, sempurnakan amalmu. Yang kedua, takmil li ghairihi, menyempurnakan yang lain. Setelah kita memperbaiki diri, menyempurnakan diri, baru pada yang lain. Takmil li ghairi. Mana takmil li ghairinya? Perintahlah orang lain kepada ma'ruf, ya. Cegahlah orang lain kepada munkar. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya, jangan menyempurnakan orang lain dulu, sementara kita lupa terhadap diri sendiri. Ibda binafsik, awali oleh diri kita. Takmili nafsihi ada pada aqimis salat,
takmil li ghairihi, menyempurnakan yang lain, ada pada wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lalu kenapa kalimat sabar di akhir disimpan setelah amar ma'ruf nahi munkar? Biasanya kata sabar itu bergandengan dengan sholat. Seperti di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Ini memberi arti bahwa sabar yang dimaksud ke sini ialah setelah amar ma'ruf nahi munkar, bahwa di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu harus disertai dengan kesabaran. Tidak gampang. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ulet. Ya. Lalu apa hubungannya? Kalau sabar itu dihubungkan dengan sholat yang diperintahkan Luqman kepada anaknya, ini memberi arti bahwa sholat dan sabar itu adalah imadun listi'anatin ila ridwanillah. Sholat dan sabar itu tiangnya untuk memohon pada ridho Allah. Nah, karena itu ibadah dulu, baru setelah itu isti'anah. Bekerja dulu gitu ya, baru meminta gitu ya. Atau meminta dulu. Nah, kalau meminta dulu tidak bekerja, orang akan ngomong minta saja tuluy, kerjanya tidak ada. Makanya telah dicontohkan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, baru setelah itu iyyaka nah gitu. Nah, pada ayat yang ke-18, wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan wajahmu pada orang-orang, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di bumi dengan congkak dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini berisikan ajaran Luqman kepada anaknya membersihkan penyakit batin dan membersihkan penyakit dohir. Apa penyakit batinnya? Penyakit batinnya wala tusair khaddaka linnas. Ketika kamu bertemu dengan orang, kamu jangan memalingkan wajahmu. Ini penyakit batin. Karena seseorang memalingkan wajahnya ketika bertemu karena hatinya tidak bersih. Tuh. Saya benci pada dia, sekarang dia sedang berjalan berhadapan dengan saya palingkan saja. Nah, memalingkan wajah akibat dari hatinya yang tidak bersih. Sedangkan wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan dengan sombong, berjalan, kelihatan oleh orang itu adalah penyakit dohir. Maka anak Luqman diberi pendidikan
batin mesti bersih, dohir pun mesti bersih. Imam At-Tabari menjelaskan kata wala tusoir itu asalnya dari kata su'run. Su'run itu penyakit yang ada pada kepala onta. Onta kepalanya berpenyakit karena pada kepala onta banyak kutu. Tuh, kutu onta menggigit kepala onta yang membuat gatal, maka onta memalingkan kepalanya. Itu asalnya. Karena gatal dan berpenyakit, dia palingkan kepalanya. Lalu kata ini digunakan oleh Allah bagi orang yang ketika ketemu memalingkan kepala mukanya. Ini bagaikan onta berkutu. Gitu. Makanya kalau ada ibu bertemu dengan ibu-ibu di jalan, ternyata ibu itu memalingkan kepala jigana mastakana loba kutuan. Itu kata su'run mulanya. Nah, sedangkan kata maroha adalah berjalan dengan sombong, dibuat-buat. Allah telah memberikan kepada kita kekayaan di dalam berjalan. Tuh. Bagaimana aslinya kita berjalan? Ya begini. Terus berjalannya di jiun-jiun gitu. Ya. Sebenarnya tangan dia itu lurus. Terus dalam berjalannya di jiun-jiun sehingga dibukakan ka dieu. Terus berjalannya ya apa? Cek bahasa Sunda digijlek-gijlek gitu lah. Itu maroha. Karena tidak sesuai dengan aslinya. Karena itulah berjalan sesuai dengan kekayaan berjalan yang Allah telah berikan pada dia. Ada sahabat yang bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ada orang kakinya pendek sebelah. Lalu berjalannya tidak lurus. Begitu, tinggi ke bawah, tinggi ke bawah." Lalu kata Rasulullah, "Etamah asli nah gitu." Bukan maroha itu mah gitu. Orang sehat, orang sempurna dengan kaki lurus, tangan lurus dibuat-buat maroha. Karena itu ketika ada orang berperilaku yang dibuat-buat, maka dia berbuat-buatnya bukan dengan berjalan, tapi dengan gerakan tubuh, mengangguk, menghormat orang dengan keterlaluan seperti dapak depek gitu. Gitu. Bagaimana sembah sujud terhadap orang dia buat. Maka Umar mengatakan pada orang itu, "Irfa ra'saka." Angkat kepalamu. Fa innal islama laisa bimaridin. Islam itu tidak sakit. Artinya apa? Jangan berperilaku yang berkelebihan, yang dibuat.
Berperilaku yang berlebihan dibuat-buat, itulah yang disebut dengan maroha. Di dalam sebuah hadis Nabi dikutip oleh Al-Maraghi dijelaskan, innal qabra yukallimul abda idza wudi'a fihi. Apabila orang nanti mati lalu dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan berbicara kepada hamba yang mati yang dimasukkan ke dalam kubur itu. Apa yang dikatakan kubur kepada hamba? Ya ibna Adam ma gharraka bi, wahai anak Adam, apa sih yang membuat kamu tertipu? Bi, berada di atasku. Ada orang yang berada di atas bumi itu tertipu. Apa di antara dimaksud tertipu oleh kuburan itu? Laqad kunta tamsi hauli fidada. Engkau telah berjalan di atasku, di sekitarku di bumi ini, khuyala wa kibrin, dengan congkak dan sombong. Apa yang membuat kamu sombong itu apa? Kuburan bertanya, gitu ya, kepada orang yang berjalan di atas bumi dibuat-buat dengan congkak dan sombong. Kalau kita berjalan dibuat-buat sampai kaki yang kanan dipijakan ke tanah dengan keras, lalu kepala diangkat ke atas gitu kan, saking sombongnya, Allah telah memberikan peringatan tidak akan dapat menembus bumi, ya, dan tidak akan dapat menembus langit. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula, karena engkau tidak bisa menembus bumi dan engkau pun juga tidak bisa untuk meninggi ke atas melebihi daripada tinggi gunung. Berjalanlah dengan apa adanya. Karena itu di dalam ayat yang ke-19-nya dijelaskan Allah, waqsid fi masyika, sederhanakanlah di dalam berjalanmu. Sederhana, apa adanya. Waqdud min sautik, dan rendahkan suaramu jika berbicara, jangan melebihi suara orang lain, karena suara itu buruk bagaikan himar. Inna ankarul aswat la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara himar yang naik menukik ke atas lalu mengalahkan suara-suaranya yang lain. Ini yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya berkaitan dengan akhlak terhadap orang lain. Tuh. Ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Dari ayat 12 sampai dengan ayat 19 ada 5 ibroh yang penting di dalam tarbiyah, pendidikan bagi anak usia pemula. Pertama, tanamkan tauhid lebih awal kepada anak dengan porsi yang besar. Ayatnya la tusyrik
billah. Lalu anishkurli. Nah, 2. Ibrah yang dapat kita ambil, tanamkan kepada anak akhlak. Akhlak pada Allah, anishkurli. Lalu yang kedua, akhlak pada orang tua, walidaik. Lalu yang ketiga, akhlak pada orang lain, yaitu wala tamshi fil ardi maroha. Waqsid bimasika wagdud min sautik. Itu adalah akhlak pada orang lain. Lalu yang berikutnya adalah akhlak pada diri sendiri, wasbir ala ma asobak. 3. Ibrah yang dapat kita ambil, ajarkan ibadah mahdoh, aqimis sholat. Lalu yang keempat, ajarkan ibadah ghair mahdoh, ajarkan sosial, peduli terhadap yang lain, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Dan yang kelima, ajarkan, latihlah kecerdasan anak. Itu diambil dari ya bunayya intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ar yati bihallah. Adanya perbandingan, gitu kan? Bagaimana Allah mengetahui sesuatu, sebutir biji yang kecil berada pada batu yang besar, atau di langit atau di bumi, Allah Maha mengetahui. 5 yang penting, tauhid, akhlak, ibadah, sosial, lalu kecerdasan. Ini bro yang dapat diambil dari pendidikan ini. Ada model lain dalam Al-Quran itu, pendidikan yang bagi orang dewasa. Tentu ibrohnya akan berbeda. Ya mudah-mudahan saja kita dapat mengkaji kajian tematik tentang kisah-kisah itu. Nah ternyata pelajaran Luqman itu kepada anaknya tidak sekedar yang dicantumkan dalam Quran. Banyak pula yang Al-Quran tidak menulisnya. Itu hanya sebagian yang ada pada pendidikan Luqman terhadap anak dicantumkan dalam Quran. Masih terdapat makolat-makolat Luqman lain yang sangat bermakna di luar itu. Misalnya, saya ambil satu makalah Luqman ingin memberi pelajaran kepada anaknya supaya cekatan jangan kalah oleh ayam jantan. Gitu. Ya bunayya la takun a'zaja min hadaddik. Wahai anakku, janganlah kamu lebih lemah kalah oleh ayam jantan ini. Bagaimana ayam jantan teh? Alladzi yasutu bil ashar. Ayam jantan itu bersuara sebelum subuh. Wa anta naimun ala firasika, sedangkan kamu mah sedang tidur di atas kasurmu. Jika ayam jantan bersuara, kamu masih keneh tidur, berarti kamu kalah oleh ayam jantan. La tu'akhir at-taubata fa innal mauta ya'ti
baghtatan. Wahai anakku, jangan menunda taubat, karena mati itu akan datang mendadak, tidak pernah minta izin terlebih dahulu. Ternyata hebatnya Luqman menasihati pada anak, padahal anak itu masih kecil. Jangan kamu hidup banyak utang. Ya bunayya iyyaka wad-daina. Wahai anakku, hati-hati terhadap utang. Oh, kenapa mesti takut terhadap utang? Pak, innahu dhillul nahar wa hammul lail. Karena utang itu kalau di siang hari adalah kerendahan. Rasanya rendah, malu kalau kita banyak beban itu. Ketika di malam hari bingung, tidak bisa tidur, kumaha mayaranana. Hebat. Padahal anak kecil. Ketika Luqman menjadi seorang hamba, Ibnu Katsir mengutip, dia disuruh oleh Tuhan untuk menyembelih seekor kambing. Iftah lana hadhihi syat. Sembelihlah seekor kambing ini. Lalu akhrij atyaba mudghataini minha. Keluarkan dari kambing itu 2 daging yang paling bagus. Maka Luqman mengeluarkan al-lisana wal qalba, yaitu daging lidah dan hati. Waktu lain disuruh lagi untuk menyembelih kambing, lalu tuannya menyuruh akhrij lana akhbatha mudghataini minha. Keluarkanlah dari sana 2 daging yang paling buruk. Maka yang dia keluarkan adalah lidah dan hati juga. Lalu tuannya berkata, kenapa yang bagus ini, yang jelek ini? Maka dia jawab, manusia tergantung kepada 2 daging ini. Andai kata lidahnya baik, hatinya baik, akan menjadi baik. Andai kata lidahnya buruk, hatinya buruk, akan menjadi buruk. Faqala Luqman innahu laisa min syai'in atyaba minhuma idza toba wala akhbata minhuma idza khabasa. Tidak ada yang lebih bagus kecuali jika kedua itu bagus, dan tidak ada yang lebih buruk jika kedua itu adalah buruk. Inilah maqalah Luqman di luar Quran. Karena itu dia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Al-Hakim. Orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian tematik Luqman di dalam Al-Quran. 5 yang penting tarbiyah terhadap anak, tauhid, akhlak, ibadah maqdah, ghair mahdah, dan kecerdasan. Aku qauli hadza Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.